Coba deh, Anda jalan kemana aja, di hampir setiap tikungan, di setiap sudut kota, bahkan sampai ke pelosok, pasti ketemu kan sama minimarket yang orangnya merah ini? Yap, Alfamart. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, siapa orang hebat di balik kerajaan retail sebesar ini? Nah, ini dia kisahnya. Mungkin yang langsung kebayang itu tempat belanja yang dekat dari rumah, adem, nyaman, atau jangan-jangan tempat buat ambil paket belanja online? Ya kan? Kayaknya hampir semua dari kita di Indonesia pernah deh setidaknya sekali masuk ke dalam Alfamart. Dan kita ini nggak lagi ngomongin soal puluhan atau ratusan toko loh. Bayangin aja, di tahun 2020 aja, jumlah gerai Alfamart itu udah lebih dari 17.000 lokasi di seluruh Indonesia. Gila kan? Sebuah angka yang luar biasa yang dibangun dari nol oleh seorang pria bernama Djoko Susanto. Oke, biar seru, kita bakal bedah ceritanya jadi beberapa babak penting. Mulai dari awal mula dia belajar di pasar, kena krisis hebat, nemuin titik baliknya, sampai akhirnya jadi raja retail. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari babak pertama. Setiap cerita besar pasti ada awalnya. Nah, buat Djoko Susanto, semuanya itu dimulai dari sebuah kios kecil di tengah riuhnya pasar Jakarta. Jadi, Djoko Susanto ini lahir dengan nama Kwok Kuifo. Beliau adalah satu dari 10 bersaudara, jadi keluarganya ramai banget. Tumbuh di keluarga pedagang Tionghoa ya, udah pastilah ya. DNA bisnis dan dagangnya itu kental banget dari kecil. Dari kecil, dia ini udah biasa bantu-bantu di toko kelontong orang tuanya. Toko sumber bahagia. Nah, di umur 17 tahun, dia bikin keputusan yang mungkin buat orang lain gila. Dia mutusin buat berhenti sekolah. Padahal baru kelas 1 SD loh, supaya bisa fokus 100% ngurusin bisnis. Dan ternyata keputusannya itu tepat banget. Di tangannya, satu kios kecil bisa berkembang jadi ratusan warung yang tersebar di banyak pasar tradisional. Tapi namanya juga hidup ya, nggak mungkin mulus-mulus aja. Justru pas lagi mulai sukses-suksesnya, Djoko harus ketemu sama ujian paling berat dalam hidupnya. Sebuah bencana yang hampir aja ngabisin semua yang udah dia bangun. Ceritanya gini, di tahun 1976, ada kebakaran dahsyat di Pasar Arjuna, Jakarta. Dan sialnya, kios utama dia yang jadi jantung dari bisnisnya, ludes, hangus terbakar. Kebayang nggak? Kerja keras bertahun-tahun, dalam sekejap mata, jadi abu? Coba kita lihat biar lebih kebayang. Ini bukan cuma rugi sedikit, bisa dibilang 80-90% modal yang dia kumpulin susah payah itu hilang, lenyap dalam satu malam. Bener-bener harus mulai dari awal lagi. Nah, disinilah mental juaranya kelihatan. Pasti hancur, pasti sedih. Tapi Djoko Susanto nggak mau kelamaan terpuruk. Dia tahu banget, nangisin keadaan itu nggak akan ngubah apa-apa. Dia harus bangkit, dan harus cepat. Dan ternyata, bener aja. Bencana kebakaran itu bukan akhir dari segalanya. Malah sebaliknya, ini jadi awal dari babak baru yang bakal ngubah nasibnya total. Krisis ini maksa dia buat mikir lebih keras dan nyari jalan lain. Jadi apa yang dia lakuin? Dia pindah haluan. Dia fokus jualan produk yang udah pasti dicari orang setiap hari. Rokok. Kenapa rokok? Karena rokok itu fast moving product. Perputarannya cepat banget, permintaannya stabil. Nggak perlu promosi gede-gedean pun, orang bakal tetap nyari. Ini langkah yang cerdas banget. Kemampuannya jualan rokok ini ternyata dilirik sama pemain besar, yaitu Putra Sampurna, si bos perusahaan rokok raksasa. Mereka coba-coba buka 15 gerai bareng. Hasilnya, sukses besar. Nah, karena yakin sama bakat Djoko, tahun 1985, mereka resmi bikin perusahaan distribusi bareng, namanya PT Panamas. Inilah titik baliknya. Dari sini nih, cikal bakal kerajaan retail modern itu lahir. Kerjasama dengan Sampurna ini membuka jalan buat sebuah ide revolusioner yang sekarang kita semua kenal, yaitu Alfamart. Kunci suksesnya di sini nih. Djoko itu nggak cuma buka toko biasa, dia menciptakan sebuah pengalaman belanja yang baru. Kalau warung atau toko kelontong tradisional itu kan, ya gitu deh, kadang agak berantakan. Nah, Alfamart datang dengan konsep modern, rapi, dan bersih. Buat konsumen Indonesia waktu itu, ini kayak naik kelas banget. Formula suksesnya sebenarnya simpel, tapi dieksekusi dengan sangat baik. Pertama, konsep tokonya modern dan rapi. Kedua, tempatnya nyaman, bersih, pakai AC. Ketiga, pelayanannya ramah. Keempat, ada parkir yang cukup. Dan yang paling penting, kelima, ekspansinya gila-gilaan lewat sistem franchise atau waralaba. Kombinasi maut inilah yang bikin Alfamart meledak. Tapi tantangan belum selesai. Tahun 2005 ada plot twist lagi. Putra Sampurna mutusin buat jual semua perusahaannya.
termasuk 70% saham mayoritasnya di Alfamart ke perusahaan asing, Philip Morris. Ini bahaya. Joko, yang waktu itu sahamnya minoritas, bisa aja kehilangan kendali atas bayi yang dia besarkan dari nol. Tapi disinilah kita lihat lagi kejeniusan strateginya. Dia kan nggak punya duit sebanyak itu buat beli balik 70% saham. Jadi, apa akalnya? Dia gandeng firma investasi Northstar Pacific buat nitip beli saham itu dulu. Northstar pegang sahamnya beberapa tahun. Nah, setelah kondisi keuangan Joko lebih kuat, Northstar jual saham itu lewat pasar saham atau IPO. Di momen itulah, Joko beli balik saham-saham itu dan boom! Dia akhirnya jadi pemilik mayoritas Alfamart. Cerdas banget kan? Ini permainan catur bukan dam. Oke, dari semua perjalanan naik turun tadi, ada banyak banget pelajaran bisnis yang bisa kita ambil. Ini bukan cuma cerita sukses, tapi kayak kuliah bisnis gratis dari seorang master. Yuk, kita rangkum beberapa pelajaran pentingnya. Pelajaran nomor 1, dan ini yang paling penting. Mental baja itu aset terbesar. Waktu kiosnya kebakar, dia nggak meratap berbulan-bulan. Dia langsung berdiri lagi, mulai lagi. Kemampuan buat bangkit secepat kilat dari kegagalan itu, harganya tak ternilai. Kedua, harus jeli, lihat pasar. Keputusannya buat jualan rokok, itu menunjukin betapa krusialnya menjual produk yang emang udah jelas-jelas dicari konsumen. Daripada susah-susah menciptakan permintaan, lebih baik penuhi aja permintaan yang udah ada di depan mata. Ketiga, inovasi itu kunci. Alfamart bisa menang telak karena nawarin sesuatu yang beda dari toko kelontong biasa. Hal-hal simpel kayak kebersihan, kenyamanan AC, dan pelayanan yang ramah, itu adalah inovasi di level pengalaman pelanggan. Dan itu yang bikin orang balik lagi dan lagi. Dan yang terakhir, jangan cuma mikir jangka pendek, mainkan permainan jangka panjang. Strateginya barang Northstar itu contoh paling pas. Kadang-kadang kita emang harus ambil jalan sedikit memutar, harus sabar, biar bisa menang di garis finish. Ini bukan lari sprint, ini lari maraton. Kisah Joko Susanto ini benar-benar jadi bukti kalau ijazah itu bukan satu-satunya penentu sukses. Kegigihan, kejelian, dan mental yang kuat, itulah modal yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, kalau seorang pria lulusan kelas 1 SD aja bisa membangun kerajaan retail raksasa dari puing-puing, apa sih yang halangin kita buat memulai cerita kita sendiri?